Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Nah, sama seperti video-video saya sebelumnya, di video kali ini saya masih akan membahas tentang soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 bidang fisika. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal KSNK Fisika 2020 nomor 8, nomor yang terakhir. Namun sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional baik bidang fisika maupun bidang yang lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke sobat-sobat, ayo kita lihat soalnya. Ketapel adalah mainan anak-anak untuk melontarkan batu kecil. Biasanya, ketapel terbuat dari gagang bercabang dua yang kedua ujungnya diikatkan oleh karet atau pegas. Dalam merancang suatu ketapel, terdapat dua konfigurasi. Kita lihat pada gambar ya. Pada konfigurasi 1, panjang natural pegas lebih kecil dari jarak cabang kebantalan. Oke, L0 kurang dari D. Pada konfigurasi 2, panjang natural ya, L0, pegas lebih besar dari jarak horizontal, D, cabang kebantalan ya, L0 lebih besar daripada D. Nah, untuk melontarkan batu bermasa M, seorang anak menarik bantalan batu bermasa M besar ya, sejauh Y dengan gaya FA dan melepaskannya. Nah, anggap karet tersebut memiliki koefisien pegas K dan memenuhi hukum Hooke. Oke, pertanyaan A, carilah kecepatan lontaran batu V untuk kasus ekstrim pada konfigurasi 1. Ya, di mana L0 jauh lebih kecil daripada D dan konfigurasi 2 L0 jauh lebih besar daripada D. Nyatakan jawabannya dalam suku terpenting saja, yaitu FA, K, M kecil, dan M besar. Nah, jika diperlukan untuk theta yang jauh lebih kecil daripada 1, kita gunakan pendekatan sin theta mendekati theta, dalam radian tentunya ya, dan cos theta mendekati 1. Nah, pertanyaan B, koefisien pegas karet ketapel dapat juga dinyatakan dengan persamaan K sama dengan EA per L, di mana E adalah koefisien yang bergantung pada material karet atau modulus Young, A adalah luas penampang karet, dan L adalah panjang potongan karet. Nah, apabila si anak menggunakan bahan karet yang sama dengan luas penampang yang sama, tentukanlah apakah lebih baik jika anak tersebut memotong karet tersebut seperti pada konfigurasi 1 atau konfigurasi 2. Oke, nah kita masuk ke pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Ya, kita menentukan kecepatan untuk konfigurasi 1 maupun konfigurasi 2. Oke, nah di konfigurasi 1, ini L0-nya kurang dari D. L0 adalah panjang natural pegas, ya. Sedangkan D adalah jarak cabang kebantalan. Coba kita gambarkan keadaannya ya. Bantalan bermasa M, ya. Nah, kemudian ini kedua ujung kayunya ya. Nah, saya menggambarkan karetnya biar terbayang elastisitasnya, jadi terbentuk bentuknya seperti pegas ya. Nah, nanti di sini dia ada batu bermasa M kecil. Nah, dia ditarik sejauh Y ya. Jadi misalkan ini posisinya, posisi M ya, ini juga batu M kecil. Nah, dia ditarik sejauh Y. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini dia tarik sejauh Y ya. Nah, di soal sudah diketahui jarak dari bantalan ke ketapel kedua ujung itu jaraknya D. Ya. Nah, atau ini juga berarti bisa saya katakan ini sebagai D. Nah, pegas awalnya panjangnya L0. Kemudian dia ditarik, jadi ada pertambahan panjang. Kurang lebih saya nyatakan itu dalam bentuk X aksen. Ya. Jadi pertambahan panjang bisa kita tentukan X aksen itu sama dengan, kita lihat ya, ini jaraknya D ya, jaraknya D, kemudian dia ditarik sejauh
Y. Jadi panjang ini bisa kita lihat dia sama dengan sisi miring kalau kita gambarkan dia dalam bentuk Pitagoras, ya. Dan sisi miring ini dia sama dengan akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi dia sama dengan akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi kita lihat ya, di soal sudah diketahui bahwa dia memiliki panjang natural itu L0. Jadi, pertambahan panjangnya adalah panjang pegas ketika ditarik, itu akar D kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi dengan L0. Ya. Nah, selanjutnya, untuk menentukan kecepatan, ya, kita tuliskan dulu persamaan energinya ya. Ya, karena dia ditarik jadi ada perubahan energi. Yang kita tuliskan di sini energi mekanik sebelum itu sama dengan energi mekanik sesudah. Nah, kita lihat sebelum waktu dia masih di posisi yang bawah ya. Jadi kita lihat di sini. Ini bendanya dia kalau misalkan dia ditarik pada saat ditarik dengan GFA, dia akan diam sejenak. Nah, pada saat dia ditarik diam sejenak, maka kedua pegas dalam kondisi tertarik. Nah, berarti di sini ada energi potensial pegas. Nah, sekarang kita lihat waktu dia ditarik dengan energi potensial pegas, di sini ada dua pegas. Berarti ada dua energi potensial pegas ya, dari dua pegas yang berbeda. Nah, ketika dia dilepaskan, maka baik bantalan M yang M besar ya, dan batu yang bermasa M, itu akan memiliki energi kinetik. Jadi, energi kinetik M besar ditambah energi kinetik M kecil. Nah, kemudian kita lihat di soal pada konfigurasi 1, itu panjang L0, ya, panjang natural dari pegas, itu lebih kecil dari jarak D. Nah, karena dia lebih kecil, jadi ketika dia dalam kondisi dilepaskan, pada kondisi dia mendatar ya, itu pegas masih dalam keadaan tegang. Ya, walaupun tidak setegang ketika dia ditarik di jarak Y ya, tapi ketika pun dia di kondisi ini, kalau kita lihat di gambar, dia masih memiliki energi potensial pegas, ya, karena dia masih dalam kondisi tegang. Jadi kita tambahkan di sini ada energi potensial pegas dari kedua karet, ya, baik kiri maupun kanan yang terikat ke gagang dari ketapel, ya. Nah, karena ada dua pegas, jadi saya tuliskan 2. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, energi potensial pegas ya 1/2 kx kuadrat. Jadi 1/2 kali konstanta pegas kali pertambahan panjangnya. Nah, kita sudah dapatkan tadi itu x aksen ya, pangkat 2. Nah, selanjutnya energi kinetik 1/2 mv kuadrat. Ini untuk yang bantalan M besar. Kemudian ini V kecepatan lontarannya ya. Kemudian ini 1/2 mv kuadrat. Nah, keduanya akan memiliki kecepatan yang sama. Itu tepat sebelum batunya lepas dari bantalan. Ya. Jadi ketika misalkan dia dalam kondisi mendatar, kalau kita lihat di gambar, pada saat dia di kondisi ini, maka dia akan sejenak memiliki kecepatan yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk pegas, ya, untuk karet ya, dia akan memiliki baik tali yang kiri, karet yang kiri maupun yang kanan, itu akan memiliki energi potensial pegas 1/2 kx kuadrat, ya. Nah, berapa x-nya? Nah, x adalah pertambahan panjang dari kondisi naturalnya. Kondisi naturalnya L, tapi ini dia ditarik kan jaraknya D. Berarti pada kondisi mendatar, itu ada pertambahan panjang sebesar D kurang L0 pangkat 2. Okay.
Nah, selanjutnya coba kita uraikan persamaan ini. Nah, karena ini semua ada seperdua, coba saya eliminasi saja yang seperdua. Nah, selanjutnya 2 kali K. Nah, aksen kita masukkan pertambahan panjang yang tadi kita tuliskan. Jadi ini dia dengan akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat kurang L0 pangkat 2. Ini sama dengan saya coba gabungkan saja ya. Jadi M tambah M kecil V kuadrat tambah 2K D kurang L0 pangkat 2. Nah, untuk pertanyaan A ini ditanyakan kecepatan pada kondisi ekstrim, ya. Jadi untuk kasus ekstrim, di mana di soal sudah diketahui pendekatan yang dibuat itu panjang natural itu L0 jauh lebih kecil daripada jarak antara bantalan ke gagangnya, ya, tempat diikatnya ya. Nah, jadi karena dia jauh lebih kecil, maka untuk persamaan-persamaan di mana ada penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan L0 dan D, maka L0 bisa kita abaikan karena nilainya sangat-sangat kecil. Sehingga persamaan yang di atas ini bisa kita tuliskan kembali. Persamaannya menjadi dua K, ya. Nah, untuk bagian L0 kuadratnya itu bisa kita abaikan karena nilainya sangat kecil. Jadi D kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Hilang ya, untuk kita eliminasi sesuai dengan syarat untuk kasus ekstrim ya. Nah, untuk energi kinetik, untuk ini masih tetap M besar tambah M kecil kali V kuadrat. Kemudian energi potensial pegas ketika dia dalam kondisi ini, nilai L0 juga karena sangat kecil, sehingga D kurang L0 itu nilainya mendekati D pangkat 2. Ya. Nah, selanjutnya coba kita uraikan akar dipangkatkan 2. Ya, berarti nilainya sama saja ya. Ini berarti nilainya dia D kuadrat tambah Y kuadrat. Dan ini M tambah M kali V kuadrat tambah 2K D kuadrat. Ya. Kalau kita uraikan ini, maka kita peroleh 2K D kuadrat tambah 2K Y kuadrat sama dengan M tambah M kecil V kuadrat tambah 2K D kuadrat. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan, nilai 2K D kuadrat saling mengurangkan, ya, maka persamaan yang tersisa adalah 2KY kuadrat sama dengan M besar massa bantalan tambah massa batu kali kecepatan pangkat 2. Nah, selanjutnya nilai kecepatan bisa kita dapatkan V sama dengan akar dari 2KY kuadrat per M tambah M kecil ya. Nah, dan kita lihat di soalnya, nyatakan jawaban ya dalam FA, K, M, dan M. Oke, untuk K, M besar dan M kecil itu sudah sesuai, tapi di sini dia tidak minta nyatakan dalam Y, tapi dalam FA. Jadi FA adalah gaya yang menarik dia sehingga bisa tersimpangkan sejauh Y. Jadi di sini ada FA. Ya, tapi FA hanya merubah posisinya. Untuk simpangan sejauh Y. Pada saat dia dilepaskan, FA sudah tidak berperan lagi, sehingga di energi kinetik tadi, energi kinetik sebelum, pada kondisi dia sebelum dilepaskan, dan ketika dilepaskan, itu tidak terlibat lagi untuk FA. Tapi di soal ini, kita harus menuliskan FA. Jadi,
Coba kita tinjau ya kondisi. Kita akan coba untuk konfigurasi persamaan ini. Kita lihat nilai FA itu yang menarik bantalan M besar. Jadi kita lihat ya, ini M besar. Dia ditarik FA. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tadi ya, pada saat dia ditarik dengan gaya FA, maka pegasnya yang sebelumnya sudah teregang ya, sudah agak kencang ya, sekarang dia jadi lebih kencang lagi ya. Jadi dia menarik, kalau misalkan saya gambarkan dalam bentuk vektor gaya, itu ada gaya pegas ya, gaya pegas KX aksen. Begitu juga untuk tali pegas sebelah kanannya, jadi ada KX aksen juga ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat ya, coba kita buat persamaan gaya ya pada kondisi sejenak ketika dia diam ya. Jadi sebelum ini FA ketika dia tarik, sebelum dia dilepaskan, jadi sigma F sama dengan 0. Nah, tapi ini karena arahnya tidak dalam satu garis, kita coba proyeksikan. Kalau kita misalkan di sini ada sudut theta, ya, maka di sini ada nilai Kx aksen cos theta. Ya, di sebelah kanannya juga ada nilai Kx aksen cos theta. Sehingga persamaan hukum Newton satunya bisa kita tuliskan FA, ya, kita putuskan ke bawah yang positif ya. Tergantung juga buat sobat-sobat yang menetapkan ke atas, tidak masalah juga, yang penting konsisten ya. Kalau ke atas positif berarti ke bawah yang negatif, ke kanan negatif, ke kiri berarti positif ya. Nah, selanjutnya ini FA tambah ini sigma, artinya tambah, jadi kita tuliskan tambah, tapi karena dia berbeda arah, ini ke atas, ada min Kx aksen cos theta ya. Nah, ada dua gaya dari kedua tali, hasil proyeksinya juga sama, min Kx aksen cos theta sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan saya coba pindahkan ke ruas kanan untuk proyeksi dari kedua gaya pegas, itu nilai FA dia sama dengan 2 Kx aksen cos theta. Nah, untuk nilai X aksen itu kita masukkan yang tadi, 2K akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat kurang L0. Nah, bagaimana dengan cos theta? Oke. Nah, coba kita lihat di gambar yang tadi. Nilai theta itu tadi kita putuskan di sini, ini ada nilai theta. Ini nilai theta, ya. Nah, kalau misalkan ini nilai theta terhadap arah vektor gaya pegas ya. Ini pegasnya saya gambarkan ada peregangan-peregangan sehingga bentuknya tidak lurus, tapi kita bayangkan ini dalam vektor gaya pegasnya. Jadi ada sudut theta. Kalau di sini sudut theta ya, maka di sini juga sudut theta kita dapatkan ya. Nah, coba kita gambarkan segitiganya. Nah, segitiganya kalau misalkan di sini theta ya, seperti gambar yang tadi di atas. Kemudian di bawahnya ini ada D, kemudian ada Y, maka kita dapatkan hubungan cos theta itu sama dengan ya samping per miring. Nah, berapa miring? Kita bisa tentukan ya, di sini pasti D kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi cos theta sama dengan Y per akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan. Ya.
Jadi kali Y per akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita lihat ya, untuk menentukan hubungan FA dan Y, ini juga berlaku sesuai dengan syarat yang ditetapkan, yaitu untuk kasus ekstrim, ya, nilai L0 itu jauh lebih kecil daripada D. Ya, seperti yang tadi ya. Maka persamaan menjadi nilai L0 yang dijumlahkan dengan D kuadrat ataupun modifikasi dari D kuadrat itu bisa kita abaikan ya, karena nilai L0 sangat kecil. Jadi bagian ini nilai L0-nya bisa kita abaikan, sehingga persamaan dia menjadi FA sama dengan 2K kali akar D kuadrat tambah Y kuadrat kali Y per akar D kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Ya, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Sehingga FA itu bisa kita nyatakan sebagai 2KY. Nah, kalau FA sama dengan 2KY, berarti Y sama dengan FA per 2K. Nah, selanjutnya persamaan kecepatan yang kita dapatkan tadi, 2KY kuadrat per akar dari 2KY kuadrat tambah per M tambah M kecil, itu dia akan menjadi, ya, jadi persamaan kecepatan V dia menjadi V sama dengan, ya, jadi saya tuliskan kembali ya, 2KY kuadrat per M tambah M besar tambah M kecil ya. Nah, kemudian nilai Y kita substitusikan, maka Y kuadrat itu sama dengan FA kuadrat per 2K pangkat 2 atau 4K kuadrat kali M besar tambah M kecil. Nah, kalau kita sederhanakan, ya, maka kita akan dapatkan nilai V itu sama dengan akar dari FA kuadrat per 2K kali M tambah M. Nah, inilah kecepatan ya lontaran batu pada konfigurasi 1 ya. Nah, selanjutnya coba kita tentukan kecepatan lontaran batu untuk konfigurasi 2. Ya. Nah, seperti konfigurasi 1, coba kita gambarkan keadaannya ya. Nah, di konfigurasi 2, nilai L0 itu lebih besar daripada D. Ya. Jadi, panjang natural, kalau misalkan ini jaraknya ini D, ya, maka di sini nilai L0 atau panjang natural pegas itu, ini L0, dia lebih panjang, sehingga dia tidak dalam kondisi tegang, ya. Ini sama L0 ya. Ini M besar. Nah, kemudian dia ditarik. Jadi, misalkan saya gambarkan ini kondisi ketika dia ditarik. M, ya. Jadi ada sama seperti konfigurasi 1, ini ada batu kecil bermasa M kecil, ya. Nah, dia ditarik dengan gaya FA.
pegas menjadi tegang, ya. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya misalkan ini dia panjangnya L, ya. Jadi kalau naturalnya dia L0, sekarang ketika dia ditarik panjang dia menjadi L. Nah, begitu juga untuk tali sebelah kanan dia menjadi L, ya. Jadi ini, nah sekarang kita lihat ya. Jadi untuk pertambahan panjang, kalau misalkan dia X aksen, maka nilai X aksen itu dia sama dengan L kurang L0, ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Nah, dia ditarik sejauh Y. Nah, kita tentukan hubungan Y, L dan L0. Nah, karena dia ditarik searah vertikal, maka nilai L0 coba kita proyeksikan. Kalau misalkan di sini sudut theta, maka kita akan dapatkan panjang searah dengan Y, itu dia sama dengan L0 cos theta. Nah, kalau kita lihat, ini panjangnya L. Nah, kalau misalkan dia proyeksikan sejajar dengan Y dan L0 cos theta, maka akan kita dapatkan nilai ini, ya, dia sama dengan L, ya. Kalau misalkan di sini ada sudut, misalkan ini theta aksen, ya, maka kita dapatkan ini dengan L cos theta aksen. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat dari segmen garisnya, ya, segmen proyeksi dari L0 dan L dan Y, maka kita akan dapatkan hubungan L cos theta aksen, ya, itu sama dengan L0 cos theta ditambah Y. Nah, bisa lihat ya, jadi L cos theta aksen itu nilainya sama dengan L cos theta tambah Y. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan untuk bagian A itu kasusnya untuk kasus ekstrim. Nah, pada kasus ekstrim, itu menilainya L0 itu jauh lebih besar daripada D, ya. Dan untuk theta yang jauh lebih kecil daripada 1, maka kita bisa menggunakan nilai cos theta itu mendekati 1. Nah, sehingga di atas L cos theta aksen, ya, sama dengan L0 cos theta tambah Y, L kali cos theta aksen, ya, itu lihat di gambar ya. Kalau theta saja misalkan dia cos theta mendekati 1, apalagi cos theta aksen, ya, yang sudutnya jauh lebih kecil. Berarti keduanya itu jauh lebih kecil, ya, dibanding 1, sehingga nilai cos theta juga bisa kita asumsikan dia mendekati 1. Sehingga kita dapatkan L cos theta aksen itu sama dengan L kali 1, yaitu sama dengan L, sama dengan L0 kali 1 juga, sama dengan L0 tambah Y. Ya, atau kita bisa tuliskan L kurang L0 sama dengan Y. Oke. Selanjutnya, coba kita tuliskan persamaan hukum kekekalan energinya. Ya. Jadi, energi mekanik sebelum itu sama dengan energi mekanik sesudah. Nah, kita lihat.
Di kondisi sebelum, ya, sebelum dilepas ya, nah dia ditarik dengan gaya FA. Nah, waktu dia ditarik dengan FA, kemudian dilepaskan, FA sudah tidak berpengaruh lagi, ya. Jadi FA hanya membuat dia dalam kondisi tersimpang sejauh Y. Nah, kita lihat. Jadi pada kondisi ini kedua pegas dalam kondisi tegang. Jadi ada energi potensial pegas. Ya, kita tuliskan di sini 2 kali energi potensial pegas. Kenapa 2? Karena ada 2 tali ya yang memiliki elastisitas atau energi potensial pegas. Nah, ketika dilepas, maka baik bantalan M itu akan memiliki energi kinetik. Begitu juga dengan batu, ya. Dia akan memiliki energi kinetik juga. Nah, ketika dia mencapai kondisi ini, ya, keduanya akan bergerak kecepatan v, tapi kedua pegas itu sudah tidak tegang lagi, ya, karena L0 itu lebih besar dibanding D. Jadi tidak ada lagi energi potensial pegas, ya. Kalau kita bandingkan dengan konfigurasi 1. Sehingga kita bisa lanjutkan persamaan ini, dia menjadi 2 kali 1/2 K kali pertambahan panjangnya, yaitu L kurang L0. Ya, L0 itu panjang naturalnya, sedangkan L adalah panjang ketika dia tertarik. Kemudian ini tambah 1/2 mv kuadrat tambah 1/2 m kecil v kuadrat. Untuk sejenak sebelum batu terpisah dari bantalan, itu keduanya akan memiliki kecepatan sesaat v yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai L kurang L0 itu sama dengan Y. Ya. Jadi ini L kurang L0 itu pertambahan panjang ya. Jadi 2 kali 1/2 ya. Ini untuk 1/2 saya eliminasi saja. Nah, selanjutnya ini dia 2K kali Y kuadrat ya, seperti yang persamaan ini ya. Kemudian ini menjadi M tambah M kecil kali V kuadrat. Nah, persamaan ini dia bisa kita tulis V sama dengan akar dari 2 KY kuadrat per M tambah M kecil ya. Nah, sama seperti konfigurasi 1, yang ditanyakan adalah kecepatan lontaran batu dalam FA, K, M kecil dan M besar. Nah, jadi untuk nilai Y kita coba untuk modifikasi persamaan ya dari persamaan fisis lainnya untuk mendapatkan hubungan Y dan FA. Nah, seperti konfigurasi 1, coba kita gambarkan gaya ketika dia dalam kondisi ditarik dengan FA. Ya, jadi ketika ini bantalan ditarik dengan gaya FA, maka sini ada KX aksen ya. Dan juga ada KX aksen. Nah, di kasus ini KX aksen itu akan membentuk sudut theta aksen ya. Theta aksen terhadap bidang yang searah dengan yang segaris dengan FA ya. Jadi kita bisa proyeksikan di sini kita dapatkan dia ada KX aksen cos theta. Begitu juga untuk tali atau pegas sebelah kanannya juga akan memiliki KX aksen cos theta. Nah, sehingga bisa kita tuliskan persamaan gayanya itu sigma F sama dengan 0 ya. Jadi dia akan diam sejenak sebelum FA dilepaskan. Nah, kita akan dapatkan
Kita putuskan ke bawah yang positif saja ya. Berarti yang berlawanan dengan FA itu nilainya minus. Nah, kalau misalnya sobat tahu dari mana minus, nah itu hasil proyeksi dari cos 180 derajat ya. Nah, FA, kemudian ini ada min KX aksen cos theta tambah min KX aksen cos theta sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nilai FA dia sama dengan 2KX aksen cos theta. Ya. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan KX aksen pertambahan panjang sudah kita dapatkan tadi ya. Bahwa pertambahan panjang X aksen itu sama dengan L kurang L0 ya. Panjang tertarik kurang dengan panjang natural. Jadi 2 kali K kali L kurang L0 kali cos theta. Cos theta aksen ya. Nah, seperti di persamaan energi, ini juga berlaku untuk kasus ekstrim. Jadi, untuk kasus ekstrim, di mana L0 jauh lebih besar daripada D, maka nilai cos theta aksen itu bisa kita dekati nilainya menjadi 1. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan FA itu dia sama dengan 2K kali L kurang L0 kali 1 ya. Nah, L kurang L0 itu sudah kita dapatkan tadi, itu nilainya sama dengan Y ya, sehingga persamaan FA bisa kita tuliskan dia sama dengan 2 kali K kali Y. Nah, dari sini kita dapatkan berarti Y sama dengan FA per 2K. Sehingga persamaan kecepatan lontaran batu ya. Persamaan kecepatan lontaran batu itu dia menjadi ya, jadi V sama dengan 2 akar 2K kuadrat per M tambah M. Nah, ini sepertinya sama ya nilainya dengan yang kita peroleh dari konfigurasi 1. Nah, kita substitusikan nilai Y, kita dapatkan 2K kali FA pangkat 2 per 2K pangkat 2, itu 4K kuadrat, kali M tambah M kecil. Sehingga kita dapatkan nilai V itu sama dengan akar dari FA kuadrat per 2K kali M tambah M besar tambah M kecil. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kecepatan lontaran batu V baik konfigurasi 1 maupun konfigurasi 2. Kita lihat di sini ya. Ini yang konfigurasi 1 dan konfigurasi 2 ternyata nilainya sama, yaitu akar FA kuadrat per 2K kali M besar tambah M kecil. Ya. Nah, itu pertanyaan untuk A. Kita dapatkan sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan elastisitas untuk pertanyaan B? Kira-kira lebih baik yang mana? Nah, kita lihat ya. Untuk pertanyaan B. Nah, di pertanyaan B, ini sudah diketahui nilai K itu dia sama dengan E kali A per L. Nah, L di sini itu nilainya adalah panjang potongan pegas.
Nah, kalau kita sesuaikan di soal ini, maka di kasus ini kita dapatkan nilai L itu dia sama dengan L0. Maka kita bisa tuliskan persamaan K itu dia sama dengan E kali A per L0. Nah, coba sekarang ke persamaan yang kita dapatkan di bagian A, baik konfigurasi 1 maupun konfigurasi 2. Tapi kita dapatkan tadi kecepatannya sama ya. Jadi, coba kita masukkan di sini. Tadi kita dapatkan nilai kecepatan lontaran batu, V, itu dia sama dengan akar dari FA kuadrat per 2K kali M besar tambah M kecil. Nah, sekarang kita substitusi nilai K menjadi EA per L0. Jadi kita akan dapatkan nilai V itu sama dengan akar dari FA kuadrat ya per 2 kali EA per L0, jadi L0-nya naik ke atas ya. Ini kali M tambah M besar tambah M kecil. Nah, di soal ditanyakan sudah diketahui bahwa bahan karetnya sama ya. Kemudian dia menggunakan luas penampangnya sama. Jadi satu-satunya pembeda di sini itu cuma nilai L0-nya saja. Kalau kita lihat di gambar tadi, nilai L0 itu berbeda ya, baik konfigurasi 1 maupun konfigurasi 2. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai hubungan karena bahan karetnya sama dan luas penampangnya sama. Jadi karena bahan sama dan luas penampang sama, maka kita bisa menyatakan bahwa nilai V itu berbanding lurus dengan akar L0 ya. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan persamaan yang ini ya, kita bisa dapatkan nilai V itu berbanding lurus dengan akar L0. Nah, sekarang kita lihat di gambar soalnya. Ya, di gambar soalnya, itu panjang L0 pada konfigurasi 2 itu lebih besar daripada L0 di konfigurasi 1. Nah, apa artinya? Nah, jadi kalau kita mengacu ke kesimpulan yang kita dapatkan di sini, V berbanding lurus dengan akar L0. Jadi jika L0 pada konfigurasi 2 lebih besar pada L0 dari konfigurasi 1, maka kita dapatkan kecepatan lontaran di konfigurasi 2 pun akan lebih besar dari kecepatan lontaran di konfigurasi 1. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan lebih baik memotong karet ya untuk memotong karet untuk katapel seperti konfigurasi 2 untuk menghasilkan kecepatan yang lebih besar ya. Oke ya, itu dia jawaban untuk pertanyaan KSNK nomor 8 untuk poin A dan poin B. Bagaimana sobat-sobat? Semoga bisa diikuti ya. Jika video ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, silakan di-like video ini dan silakan berikan komentar, masukan, saran, kritik, atau apapun yang bisa bermanfaat buat saya ya. Dan jika bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, silakan di-subscribe juga channel ini sehingga sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi seputar KSN maupun OSN ya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.